Halo sobat anime, gas lagi nih Martial Peak-nya. Waduh, push terus tiap hari upload cuy selama puasa. Asik, diusahain sih. Waduh. Ya udah yuk, gaskan dulu yuk. Tapi yang mau ngasih ya sedekah gitu ya bisa cek deskripsi ya. Waduh, ditunggu. Asik. Langsung aja yuk, gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Yang Kai berhasil membantu Gadis Yuan memurnikan tubuhnya, menghilangkan racun yang ada di dalam tubuhnya yang memang selama ini menggerogotinya. Di sini Yang Kai mendapatkan Gadis Yuan, dia harus pingsan setelah melesaikan semua proses panjang itu. Dan kini gadis itu ia pun pingsan hanya mengenakan pakaian renang saja. Dan melihat tubuh Gadis Yuan yang memang ternyata duhai dan juga sedikit bahenol. Waduh. Di sini Yang Kai dia berujar, ya, setelah mengeluarkan semua racun yang ada, sekarang dia telah menjadi wanita yang sangat cantik. Bahkan kecantikannya, ya, lebih cantik daripada gadis Yin Sudi, pikir dari Yang Kai. Dan setelah pingsan beberapa saat, ketika gadis Yuan bangun, di sini Yang Kai yang ada di hadapannya membuat Yang Kai dia berujar, "Hei, kau sudah bangun? Dan sekarang cepatlah aturlah dulu pernapasanmu karena memang saat ini tubuhmu masih sedikit lemah," ujar dari Yang Kai. Dan kini setelah beberapa saat kemudian di sini gadis Yuan muncul dengan tubuh mulusnya yang tanpa bopeng sedikit pun setelah dirinya beristirahat selama 2 hari. Dan jelas melihat penampilannya yang cukup memukau ini, di sini membuat gadis Yuan dia berujar, Junior Yang, aku berterima kasih kepada dirimu. Jika bukan karena bantuan dirimu kali ini, aku pasti sudah mati," ujar dari gadis Yuan. Tidak, aku tidak melakukan apapun kok. Iya, ini semua kau mampu melewatinya ya karena memang berkat usahamu sendiri," ujar dari Yang Kai. Namun di sini gadis Yuan dia berujar, "Tidak Junior Yang, jika bukan karena obat yang telah kau berikan itu, aku pasti tidak akan dapat bertahan di saat-saat terakhir." "Cairan obat apa yang telah kau berikan itu Junior Yang? Apakah itu terbuat dari bahan yang mahal?" tanya gadis Yuan yang memang sedikit tidak enak hati karena Yang Kai harus mengeluarkan banyak uang untuk dirinya. Namun di sini Yang Kai yang mendengar hal itu, dia hanya tersenyum saja karena memang bahan utamanya obat itu terbuat dari tetes darah emas miliknya. Namun di sini Yang Kai dia hanya berujar, "Sister Yuan, akhirnya kau telah berhasil melewati prosesnya dan selamat ya," ujar dari Yang Kai. Dan untuk gadis Yuan, ketika dirinya melihat wajahnya dari pantulan air kolam suci, dirinya merasa kalau wajahnya telah kembali pulih. Namun tiba-tiba saja tanpa diduga, ia kembali menutupinya dengan bopeng-bopeng yang ada di sekitaran wajahnya dengan alasan yang memang tidak diketahui oleh Yang Kai. "Hei, kenapa dia melakukan ini?" pikir dari Yang Kai. Namun melihat Yang Kai yang sepertinya bingung dengan langkah apa yang telah ia lakukan, membuat gadis Yuan dia berujar, "Junior Yang, kau bisa tertawa kalau kau mau melakukannya. Aku hanya berpikir kalau saat ini bukan waktu yang tepat untuk menggunakan ini semua. Dan sekarang aku akan pergi mencari guruku dulu dan setelah itu aku akan melakukan sebuah penerobosan," ujar dari gadis Yuan. Oke, baiklah," sambut dari Yang Kai. Namun ya Sister Yuan, sebentar. Benda ini keluar dari dalam tubuhmu. "Benda apa ini?" tanya dari Yang Kai. Ya, melihat hal itu di sini gadis Yuan dia berujar, "Junior Yang, aku belum mengatakannya. Singkatnya, benda itu mirip sekali dengan inti dari Monster Beast karena sejatinya kami meniru apa yang dilakukan oleh monster dan membuatnya dari kaca berwarna dan menyimpan kekuatan kami di dalam manik itu." Di sini Yang Kai dia pun paham. Iya, aku mengerti," sambut dari Yang Kai. Namun di sini Yang Kai dia juga berujar, "Hei, sekarang kau telah kehilangan benda ini. Bukankah itu akan memberikan efek negatif kepada tubuhmu?" tanya dari Yang Kai. Iya, memang sih ada dampak negatifnya, tapi tidak begitu serius kok. Dan aku juga masih memiliki sumber kultivasi yang lainnya. Dan aku bisa membuat manik itu lain kali," ujar dari gadis Yuan. Dan di sini gadis Yuan dia juga berujar, "Junior Yang, jika kau mau ingin memurnikannya, ya mungkin saja kau bisa memahami beberapa misteri yang ada di dalamnya. Dan dengan bakat yang kau miliki, aku yakin kau pasti dapat melakukannya," ujar dari gadis Yuan. Mendengar hal itu, di sini Yang Kai dia berujar, "Hei, tanpa belajar mengkultivasi teknik kaca berwarna, tidak akan ada seorang pun yang dapat memahami cara menggunakan cahaya ilahi.
Tapi dengan bantuan dari manik ini, ya, aku pasti dapat melakukannya dengan bantuan dari kristal ini, pikir dari Yang Kai. Namun melihat Yang Kai yang sepertinya ragu, di sini gadis Yuan dia berujar, Junior Yang, kau tidak perlu khawatir. Benda itu tidak akan memberikan efek samping. Benda itulah yang ingin aku berikan kepada Junior Yang sebagai biaya kompensasinya. Karena memang benda itu sangat amat berharga dan aku harap Junior Yang tidak menolaknya, ujar dari gadis Yuan. Dan kini karena urusan mereka di tempat ini telah usai, kini mereka pun pergi kembali. Dan kini Yang Kai ia pun kembali ke dalam ruangannya sembari menunggu gadis Yan Yan pulang setelah dia kabur entah kemana. Dan benar saja tak lama setelahnya Yan Yan dia pun datang. Yang Kai, apa urusanmu telah usai? Jika sudah selesai, ayo kita segera pergi, ujar dari Yan Yan yang entah pergi kemana tahu-tahu datang-datang nyuruh pulang. Dan itu juga membuat Yang Kai dia berujar, hei tunggu, ada apa? Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa sih, tapi aku rasa kita terlalu lama di tempat ini dan ini bukanlah hal yang bagus. Sedangkan untuk Xiao Xiao dia telah pergi selama 7 hari, jadi ini kurasa sudah waktunya dia untuk kembali. Dan kurasa menjadi seseorang yang terlalu serakah itu tidak baik. Dan aku takut ini akan menyebabkan masalah, ujar dari gadis Yan Yan. Ya benar juga. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi besok pagi, sambut dari Yang Kai. Dan benar saja, keesokan paginya Yang Kai dia pun akan kembali pulang dan dia ditemani oleh gadis Yuan. Di mana gadis Yuan dia berujar, Yang Kai, saat aku telah pulih, aku akan mengunjungi gua naga milikmu. Dan di saat itulah aku akan berterima kasih dengan benar. Oh baiklah, sambut dari Yang Kai. Namun di dalam perjalanan itulah mereka merasakan getaran yang sangat kuat ada di sekitaran area gunung kaca berwarna. Dan itu menghasilkan sebuah cahaya ilahi yang sangat luar biasa. Dan jelas hal itu membuat Yang Kai dan juga Yan Yan mereka pun tahu tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan untuk Yang Kai, Doi pun pura-pura nggak tahu tentang apa yang sebenarnya telah terjadi dengan berujar, hei apakah ada sesuatu yang terjadi dengan gunung kaca berwarna? Entahlah, tapi sepertinya penghalang yang ada di sekitaran tempat itu telah terpicu oleh sesuatu. Junior Yang, tadinya aku ingin mengantarmu, tapi sepertinya aku tidak bisa. Aku harus pergi ke sana dulu dan sepertinya kita harus berpisah di tempat ini, ujar dari gadis Yuan yang memang terlihat sedikit panik. Baiklah, karena terjadi suatu masalah di sektemu, ya, dan seharusnya kau memang harus pergi ke sana kan, ujar dari Yang Kai. Maka dari itulah kini mereka semua pun akhirnya berpisah. Dan sebelum berpisah di sini gadis Yuan dia berujar, Yang Kai, terima kasih. Suatu hari nanti aku pasti akan pergi ke gua naga milikmu, sambut dari gadis Yuan. Dan untuk Yang Kai dan juga Yan Yan mereka pun langsung bergegas untuk segera pergi. Karena memang mereka tahu kalau ini semua akan menjadi repot nantinya. Sedangkan di sisi lain, gunung kaca berwarna tiba-tiba bercahaya yang sangat menyilaukan, dan itu membuat Master Sekte harus datang. Di mana Master Sekte dia bertanya, hei apa yang terjadi? Ujar dari Pak Tua ini yang bernama Gong Xinghi yang merupakan Master Sekte kaca berwarna. Dan melihat Master Sekte ada di tempat ini, kini salah seorang tetua dia pun datang dan menyampaikan tentang situasi yang telah terjadi. Di sini tetua Du dia berujar kalau dirinya merasakan ada sesuatu yang telah terjadi tapi tidak diketahui apa sebabnya. Dan dia merasakan kalau saat ini penghalang besar yang ada di bawah kaki gunung telah menjadi longgar. Dan aku juga langsung mengirimkan para monster untuk dapat memeriksanya, tapi aku malah kehilangan semua monster-monster itu, ujar dari tetua Du. Di mana dia juga berujar kalau saat ini tiba-tiba saja tadi muncullah suatu getaran yang sangat kuat yang terjadi secara tiba-tiba. Dan saat ini kami yakin kalau pasti terjadi sesuatu dengan penghalang yang ada di bawah sana, ujar dari salah seorang tetua. Dan itu juga membuat Master Sekte yang mendengarnya dia berujar, hei, hal ini tidak pernah terjadi selama ratusan tahun. Bagaimana bisa hal ini terjadi secara tiba-tiba? Dan di sini Master Sekte dirinya meminta kepada salah seorang tetua, yaitu tetua Adu ini, untuk segera mengirimkan bis miliknya untuk melihat tentang apa yang terjadi di tempat itu. Tapi di sini tetua Adu dia mengatakan kalau monster yang tersisa tidak akan dapat menahan intensitas cahaya yang ada di dekat gunung itu. Mendengar hal itu membuat Master Sekte dia kesal karena memang dirinya telah membeli monster dengan harga yang sangat mahal. Lantas kalau begitu kita tidak tahu tentang apa yang telah terjadi di bawah gunung. Apakah ada yang tahu kira-kira apa yang telah menyebabkan ini semua terjadi? Tanya dari Master Sekte. Namun di sini salah seorang tetua dia berujar, Master Sekte,
Saat ini yang terpenting adalah menahan letusan dari cahaya ilahi. Jika kita membiarkan semua susunan rohnya hancur, kita bisa kehilangan gunung harta ini. Sembari kita menekan auranya, kita juga harus melakukan sebuah pemeriksaan kepada semua orang luar yang ada di sekte kita. Jika bukan karena sebuah kecelakaan alami, pasti ini semua ada kaitannya dengan orang luar, ujar dari salah seorang tetua. Ya, di sini mata sekte dia pun paham. Baiklah, aku serahkan kepadamu untuk memeriksa orang luar. Dan jangan biarkan mereka pergi, tapi jangan pula kau permalukan mereka, ujar dari master sekte. Dan jika hal ini memang ulah dari mereka, aku ingin lihat siapa yang memiliki keberanian sampai melakukan sesuatu yang begitu lancang, ujar dari master sekte. Maka dari itu di sini para tetua mulai melakukan sebuah perintah dari master sekte. Dan mendengar apa yang dikatakan oleh master sekte, di sini gadis Yin dia pun melesat mencoba mencari tamu milik gadis Yuan. Ya, Dai Yuan dia telah membawa 2 orang luar ke dalam sekte kita. Aku akan melaporkannya. Sedangkan untuk master sekte yang terlihat sedikit gelisah membuat anak gadisnya dia berujar, ayah, tahanlah amarahmu. Faktanya ada metode lainnya lagi untuk dapat memeriksa yang ada di bawah sana selain dengan menggunakan monster pengendali. Ya, jelaskan apa yang kau punya, ujar dari master sekte. Dan di sini tetua ini dia berujar kalau di sekte ini ada 1 orang yang dapat melakukannya. Mendengar hal itu di sini master sekte dia pun paham. Apa maksudmu itu adalah junior yang tinggal di puncak 1000 ilusi? Tanya dari master. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh anaknya itu. Gadis Yuan tiba-tiba ia pun muncul, di mana dia berujar junior Dai Yuan dari puncak 1000 ilusi memberi hormat kepada master sekte. Ya, melihat kemunculan dari gadis Yuan, di sini gadis ini dia berujar, Yuan, apa yang kau lakukan belakangan ini? Kenapa rasanya vitalitasmu terlihat agak terluka? Ya, di sini gadis Yuan dia berujar, murid ini mengalami sedikit kesulitan dalam berlatih, tapi tidak menyebabkan bahaya lebih lanjut. Di sini master sekte dia berujar, nak, gurumu bilang kalau kau punya cara untuk dapat memeriksa situasi yang ada di bawah gunung, dan sekarang penghalang yang ada di bawah sana telah rusak. Dan sekarang coba kau periksalah, ujar dari master sekte. Mendengar hal itu di sini gadis Yuan dia berujar, ya baik. Sekte telah membesarkanku dan sekarang aku bisa berguna untuk sekte, maka ini jelas aku akan melakukannya, ujar dari gadis Yuan. Maka dari itulah di sini gadis Yuan dia pun melepaskan teknik suci miliknya yang membuat para tetua takjub dengan teknik milik gadis Yuan, di mana para tetua dia berujar, gunung kaca berwarna tidak bisa ditekan dengan menggunakan 5 elemen utama, dan itu juga memiliki efek menahan energi spiritual. Jadi meskipun kultivasi kita lebih tinggi daripada gadis Yuan, tapi tetap saja kita tidak akan bisa memeriksanya, dan kita hanya dapat bergantung kepada gadis ini, ujar dari para tetua. Dan untuk gadis Yuan setelah dia memeriksanya dia berujar, lapor, penghalang yang di bawah gunung telah rusak, dan tampaknya ada bangkai monster di dekat tempat itu, dan tampaknya monster itu mati terkena penghalang yang ada di bawah sana, dan sepertinya hal itulah yang telah menyebabkan penghalang ini menjadi rusak, ujar dari gadis Yuan. Hei, mendengar hal itu di sini para tetua yang bertanggung jawab untuk dapat mengurus para monster dia berujar, apa? Monster bis itu, apakah mungkin itu adalah ulah dari monster penggali gunung? Tapi di sini para tetua mereka juga berujar, tapi bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Mereka semua telah terlatih, tapi kenapa tiba-tiba saja monster itu membuat sebuah kesalahan? Hei, mendengar hal itu di sini tetua dia berujar, keponakan, mungkinkah kau sedikit salah melihatnya? Bisakah kau periksa ulang? Namun di sini gadis Yuan dia berujar, tetua, jika kau tidak percaya kepada diriku, tetua, kau bisa mencari cara lain untuk dapat memeriksanya. Sambut dari gadis Yuan yang membuat tetua dirinya hanya dapat tersenyum saja, karena dirinya tahu tidak ada cara lain yang dapat dilakukan selain meminta bantuan dari gadis Yuan ini, karena cuman gadis Yuan saja yang dapat berlatih teknik rahasia itu. Mendengar kalau ini semua ulah dari monster, membuat master sekte dia berujar, ya, karena ini adalah kesalahan dari monster penggali gunung, maka ya masalah ini tidak akan terlalu rumit, dan sekarang karena penghalangnya juga telah rusak, kita harus mencari cara untuk dapat memperbaikinya, ujar dari master sekte. Namun di sini tante ini dia berujar, karena ini masalah disebabkan oleh monster, apakah kita harus memeriksa orang luar yang ada di sekte juga? Ujar dari tante ini yang membuat gadis Yuan dia pun ternotis, jika saja sekte akan memeriksa orang luar, jelas Yangkai dia akan terkena interogasi juga. Namun di sini para tetua mereka berujar, tetua kau telah menjaga tempat ini selama 30 tahun dan kau tidak pernah membuat sebuah kesalahan.
Dan insiden kali ini mungkin saja terjadi karena ada beberapa alasan yang memang tidak diketahui. Maka dari itulah masalah ini akan kuserahkan kepada Tetua Du dan juga Tetua Ma. Sedangkan gadis Yuan dia pun izin untuk segera pamit dari tempat ini. Dan ia berujar, guru, aku pamit dulu. Iya, baiklah. Lagi pula kau telah bekerja keras untuk kali ini. Dan kuharap kau tidak terlalu memaksakan diri. Karena memang saat ini vitalitasmu terasa sedikit terluka. Jadi kembalilah dan beristirahatlah selama beberapa bulan. Serta ambillah beberapa obat penyembuh. Ujar dari gurunya gadis Yuan. Namun untuk gadis Yuan dirinya juga bingung bagaimana bisa terjadi sebuah lubang yang cukup besar di area gunung kaca berwarna. Bahkan di sini gadis Yuan dia pun tahu kalau ada sebagian besar kaca berwarna yang telah hilang. Pikir dari gadis Yuan. Dan di sini gadis Yuan dia pun sepertinya tahu kalau hal ini pasti ada hubungannya dengan Yang Kai. Yang Kai, kau pasti yang telah mengambilnya dan aku yakin jika hal ini terungkap kau pasti akan dieksekusi oleh sekteku. Mengambil kaca berwarna tanpa menggunakan sebuah metode khusus, jelas ini akan membuat kau tidak akan pernah dibiarkan oleh para tetua. Dan di sini gadis Yuan dia pun menutupi jejak yang dibuat oleh Yang Kai dan ia juga berujar, Yang Kai, dengan begini ya seharusnya kau akan aman. Ujar dari gadis Yuan yang saat ini dirinya sebenarnya tahu kalau Yang Kai lah yang telah mencuri kaca berwarna miliknya, milik sektenya. Waduh. Sedangkan di sisi lain, Yang Kai pun dan juga Yan mereka berdua dalam usaha untuk segera pergi dari area wilayah sekte kaca berwarna. Dan di sini Yang Kai dirinya juga terlihat sedikit gelisah dan itu membuat gadis Yan dia berujar, Yang Kai, kenapa kau tampak gelisah? Ya, di sini Yang Kai dia gelisah karena memang di sini Yang Kai tahu kalau dirinya telah ditunggu oleh 3 orang kroco yang akan menjadi lawannya di pertarungan yang akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa, bye, thank you. Semoga ya masih bisa dinikmati ya cuy. Ini agak gak enak sih ngerekamnya, waduh. Jam 00.37, waduh. Dan sampai jumpa, bye, thank you.